Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa'i wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita usia panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama yang lebih nikmat adalah kita diberikan panjang umur sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah-ibadah wajib menjadi 70 kali. Dan ini adalah luar biasa keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Untuk itu di bulan ini, di bulan Ramadan, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita selalu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini bulan banyak bulan doa, banyak diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala dihampar luaskan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tolak ukur kita adalah apabila di Ramadan ini kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kapan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila di Ramadan ini kita tidak memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, kapan kita akan memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik? Karena ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di malam-malam di bulan Ramadan terdapat yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang artinya satu malam khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itu ini hanya khususiyah diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ini sulit untuk beribadah dengan jangka waktu yang panjang. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Nabi, "A'maru ummati ma baina syaitin wa sab'in." Umur umatku ini antara 60 dan 70. Jadi Lailatul Qadar ini, kalau seseorang menjumpai Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan beribadah selama 83 tahun. Bagaimana kalau kita hidup selama 60 tahun, sedangkan setiap tahunnya kita diberikan oleh Allah untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar? Sungguh anugerah yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak di kalangan kita ini salah persepsi. Kenapa? Memang hadis Rasulullah SAW mengatakan, carilah olehmu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hari-hari yang pertanyaannya,
beribadah sungguh-sungguh kepada Allah hanya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Padahal Lailatul Qadar itu bisa dicari di awal Ramadan. Kenapa? Kalau awalnya sudah baik, insya Allah di akhir pun akan baik. Bagaimana orang mau mendapatkan Lailatul Qadar hanya ibadah sungguh-sungguh hanya 10 hari di bulan Ramadan, akan tetapi dia terlena dari awal Ramadan sampai 20 Ramadan dia terlena. Apakah orang yang seperti ini akan mendapatkan Lailatul Qadar? Sungguh Lailatul Qadar itu, carilah Lailatul Qadar itu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Terutama di mana kita sedang malas, anggap di mana di hari-hari Ramadan kita sedang malas beribadah kepada Allah, anggaplah itu malam Lailatul Qadar buat kita. Kenapa? Sehingga kita ada himmah, ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mau melalaikan satu hari di bulan Ramadan dari lalai kepada Allah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan giat, kita akan terus mencari keridhaan Allah di setiap hari di bulan Ramadan, bukan hanya mencari Lailatul Qadar hanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Tidak mungkin dapat orang yang hanya ibadahnya 10 hari di bulan Ramadan, dia giat kepada Allah untuk mencari Lailatul Qadar, akan tetapi dia lalai di awal Ramadan sampai hanya dia mencarinya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang diimpi-impikan oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Karena ini malam khususiyah yang dikatakan tadi oleh Allah khairum min alfi syahr, yaitu satu malam yang nilai ibadahnya kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Lailatul Qadar adalah sama dengan kisaran 83 tahun lebih sedikit. Untuk itu, untuk umat Nabi Muhammad, marilah sama-sama kita mencari Lailatul Qadar dari awal malam bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan bahwa di awalnya itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah mendapatkan kasih sayang Allah, pasti dia dapat ampunannya Allah. Kalau orang sudah dapat ampunannya Allah, dia dapat itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Kalau orang sudah dapat 3 perkara tersebut, hadiahnya adalah Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kalau orang gak dapat ampunan, orang gak dapat rahmat dari Allah, kemudian dia dapat itqun minan nar atau dia dapat Lailatul Qadar. Maka orang, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari neraka, maka Allah akan berikan hadiah pada mereka berupa malam Lailatul Qadar yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita berharap untuk semua dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita giat beribadah kepada Allah sehingga Allah memberikan hadiah kepada kita, yaitu hadiah Lailatul Qadar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.